Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Kaum muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Ketemu malih kalian kula. Semoga pertemuan yang membawa kebaikan untuk semuanya, khususnya untuk saya sendiri. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, melanjutkan apa yang kami sampaikan tadi pagi. Satu hadis yang sangat mulia, satu hadis yang kalau kita memahami di situ Rasulullah SAW ingin betul-betul diingat, betul-betul diperhatikan apa yang ingin beliau sampaikan. Kenapa? Karena pertama, di hadis tersebut Rasulullah SAW membuat suatu momen, membuat suatu peristiwa yang tidak biasa, sehingga seseorang itu akan mudah mengingat. Oh, dulu saya mendengar sabda Rasul yang seperti ini tatkala dulu peristiwa ini, tatkala dulu kejadian ini. Tadi kita sampaikan kejadiannya apa? Naik mimbar, di tangga pertama mengucapkan amin, tangga kedua mengucapkan amin, tangga ketiga mengucapkan amin. Ini tidak seperti biasa. Maka orang yang melihat momen itu akan mudah mengingat, sehingga dia juga akan tidak sekedar mengingat momennya, dia juga akan mengingat apa yang disampaikan pada momen tersebut. Yang pertama. Kedua, di dalam hadis tersebut ada tiga doa yang disampaikan oleh sebaik-baik malaikat, yaitu malaikat Jibril, dan diaminkan oleh sebaik-baik manusia, sebaik-baik Nabi dan Rasul, Nabi kita Muhammad SAW. Maka ini sangat cukup untuk menjadi perhatian kita. Sangat cukup untuk menjadi perhatian kita bahwa kita harus mengingat, memperhatikan apa saja yang ingin disampaikan pada hadis tersebut oleh Nabi Muhammad. Yang pertama sudah kemarin, ternyata satu golongan yang kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah tidak menjadikan kita di antara golongan tersebut, termasuk golongan tersebut, yaitu golongan manusia yang berjumpa dengan bulan Ramadan namun Allah tidak mengampuni dosa-dosa. Yang kedua, tatkala Nabi naik tangga mimbar yang kedua, nah di situ malaikat Jibril berkata, "Raghima anku adraka walidayhi 'indal kibar ahadahuma aw kilayhima falam yadkhula al-jannah." Falam yadkhul al-jannah atau falam yudkhila al-jannah dalam lafaz lain. Celaka seseorang yang menjumpai kedua orang tuanya atau salah satunya di masa tua, namun keduanya atau salah satunya tidak bisa memasukkannya ke dalam surga, atau namun dia tidak bisa masuk surga. Ini peringatan. Maka dari dua malaikat Jibril yang kedua ini, Rasulullah pun sallallahu alaihi wasallam juga mengucapkan amin. Semoga Allah kasihkan. Ini peringatan untuk semua kita. Semua kita yang hadir di sini statusnya anak, baik yang sudah usia 30 tahun, 40 tahun, 50 tahun, bahkan misalnya yang usia 70, 80. Itu juga statusnya anak. Karena tidak mungkin dia hadir di dunia ini tanpa adanya bapak dan ibu.
berapapun usia kita, maka kita ini adalah anak dari orang tua kita. Maka perhatikan, kalau kita masih menjumpai kedua orang tua kita, betul-betul kita rawat mereka. Memang capek, memang susah, memang berat, tapi tidak sebanding dengan capek susahnya mereka tatkala merawat kita saat kecil. Mulai dari ibu kita melahirkan kita, menyusui, ya, mendampingi sampai besar, sampai kita mandiri, tidak seberat yang mereka ada. Intinya sabar, dan itu merupakan birrul walidain. Kalau kita melihat, ya, praktek generasi terbaik umat ini, bagaimana mereka menjunjung tinggi orang tua mereka, bagaimana mereka birrul walidain, disebutkan dalam beberapa referensi. Salah satunya di dalam kitab Suwar min Hayatis Sahabat, disebutkan di sana bahwa Abdullah, salah seorang sahabat yang mulia, Abdullah bin Az-Zubair, tatkala mau pergi berperang, beliau sudah lengkap membawa senjata, memakai baju perang. Kemudian datang kepada ibundanya yang sudah tua, sudah buta matanya karena usia. Siapa ibunya? Asma bintu Abi Bakar, anaknya Abu Bakar. Ibunya Abdullah bin Az-Zubair datang untuk pamit karena sudah tidak bisa melihat. Tatkala berpelukan itu sampai kira berapa badannya ini. Kemudian tanya, "Le, ini yang kamu pakai apa?" "Baju besi." "Mosok pahlawan kok pakainya baju besi seperti ini?" "Mosok pahlawan yang dipakai seperti ini? Orang yang pengen syahid gak perlu pakai baju besi seperti ini." Jawaban Abdullah bin Az-Zubair apa? "Innama labistuhu liutayyiba khatiraki wa usakkina qalbaki." Bu, aku pakai ini itu bukan karena saya takut. Aku pakai ini itu bukan karena saya tidak pengen mati syahid. Aku pakai ini karena ingin membuat, ya, pikiranmu ini tenang, membuat hatimu ini tenang tatkala saya pergi jihad. Dari perkataan beliau kita bisa menilai, bisa memahami bahwa termasuk birrul walidain itu adalah membuat pikiran orang tua itu tenang. Kalau pergi pamit kemana? Kalau sekarang ya misal pergi naik motor ya pastikan aman. Jangan membuat orang tua aman. Aduh, anak ulung orang gue helm di Arab mandi ya kayak mau ya. Itu sudah termasuk kedurhakaan. Sampai segitu, ya, sahabat Abdullah bin Az-Zubair. Ada juga, ya, seorang imam ulama, beliau pernah mengatakan kepada salah seorang muridnya, yaitu Hisham bin Hisan, yang mengatakan adalah ulama besar Al-Hasan Al-Basri. Beliau mengatakan, "La'an tata'asya al-asya'a ma'a ummika wa taqarra bidzalika 'ainuha ahabbu ilayya min hajatin taqujjuha tatawwu'an." Wahai muridku Hisham, kamu bisa makan malam bersama ibumu, yang dengannya ibumu senang, didampingi makan malamnya, senang, itu lebih aku sukai daripada haji yang kedua, haji tatawwu. Sudah pernah haji, kemudian haji yang kedua itu haji yang tidak wajib, haji tatawwu. Itu menurut beliau lebih utama. Sekedar menemani ibu makan malam, kemudian ibu senang ditemani makan malam, itu lebih utama daripada haji tatawwu. Jadi para generasi terbaik, ya, melihat, ya, bahwa birrul walidain ini sesuatu yang agung sekali. Maka ini PR buat kita semuanya di bulan Ramadan. Salah satu, ya, evaluasi ibadah kita adalah birrul walidain. Bagaimana kalau orang tua sudah meninggal? Tetap ada kewajiban di sana, yaitu mendoakan.
Amir bin Abdullah bin Az-Zubair, berarti anaknya Abdullah bin Zubair yang tadi pamitan perang tadi. Anaknya yaitu Amir. Beliau mengatakan, mata abi fama sa'altullah haulan kamilan illal afwa minhu. Bapakku wafat, tidaklah aku minta kepada Allah, berdoa kepada Allah selama 1 tahun penuh kecuali minta apa? Mintakan ampunan untuk bapak. Dia mendoakan, Rabbi firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Terkadang kita kalau lama tidak diingatkan itu lupa, lalai bahwa kita punya orang tua yang masih punya hak meskipun sudah meninggal, yaitu doa kebaikan, doa ampunan dari kita. Jangankan ditinggal meninggal, tatkala jarak itu memisahkan, misalnya saya asli Gunung Kidul, sekarang di Sukoharjo, itu kadang lupa, padahal bapak ibu saya masih gesang. Kadang lupa nggak telepon, sudah 2 pekan nggak telepon, nggak ngasih kabar. Astagfirullah. Apalagi ditinggal meninggal, ada orang itu lalai. Ini yang kedua, golongan manusia yang kedua yang didoakan malaikat Jibril kecelakaan dan diaminkan doa tersebut oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga, raghima anfu dzukirta inda falam yusalli alaihi. Celaka seseorang yang namamu disebutkan di sampingnya, di sisinya, namun dia tidak mengucapkan sholawat. Jadi amalan ketiga yang menjadi perhatian kita adalah sholawat atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak repot kok sholawat itu, tidak repot. Hanya sekedar mengucapkan sallallahu alaihi wasallam. Dan sholawat ini, sholawat ini kebaikannya kembali kepada kita. Misal umat Nabi ini tidak ada yang sholawat untuk Nabi, itu nggak berdampak negatif kepada Nabi Muhammad SAW. Tapi umat yang mau bersolawat untuknya, itu kebaikannya kembali kepada orang yang bersolawat tersebut. Dalam hadis disebutkan, man shalla alayya salatan sallallahu alaihi biha asyra. Barang siapa bersolawat untukku, kata Rasulullah SAW, sekali, maka Allah akan bersolawat untuknya 10 kali. Bagaimana solawat Allah untuk seseorang? Solawat Allah untuk seseorang adalah Allah menyebut-nyebut, Allah menyanjung-nyanjung orang tersebut di hadapan para malaikat. Kalau orang itu sudah dilem, disanjung-sanjung, yang nyanjung bukan sembarangan, yang nyanjung Allah Subhanahu wa Ta'ala di hadapan makhluk yang tidak sembarangan juga, makhluk yang suci, para malaikat, maka ini menunjukkan suatu prestasi yang disanjung-sanjung, menunjukkan suatu keridhaan, menunjukkan suatu kecintaan kepada orang yang disanjung, yaitu dengan kita berselawat untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam hadis tadi disebutkan salah satu waktu yang disyariatkan untuk berselawat, yaitu tatkala kita mendengarkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam disebutkan. Ada waktu lain selain itu, misalnya di hari Jumat, misalnya di waktu dikir pagi dan petang. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyina Muhammad. Pagi dan petang. Misalnya saat tasyahud, yang disitu merupakan sholawat terbaik. Rasulullah SAW pernah ditanya, wahai kanjeng Nabi, wahai kanjeng Nabi, sholawat yang terbaik itu yang bagaimana? Ditanya, bagaimana kita bersolawat kepada Anda? Maka Rasulullah menyebutkan sholawat Ibrahimiyah. Karena sholawat Ibrahimiyah itu menunjukkan dalam hadis tadi, menunjukkan bahwa sholawat Ibrahimiyah itu adalah sholawat paling utama, paling baik. Karena tatkala Rasulullah ditanya, kemudian jawabnya itu, dan tatkala ditanya kemudian jawabnya itu berarti menunjukkan Rasulullah itu memilih sesuatu yang terbaik. Karena sepertinya tidak mungkin tatkala ditanya kemudian Rasulullah mengarahkan kepada sesuatu yang tidak paling baik.
Pasti Allah Rasulullah tunjukkan kepada yang terbaik. Maka para ulama beristidlal mengambil hukum bahwa sholawat Ibrahimiyah itu adalah sholawat yang terbaik. Maka lafaz sholawat Ibrahimiyah itu lafaz yang luar biasa, sempurna, tidak bisa dicampur adukkan. Betul-betul lafaz sholawat yang murni untuk ibadah. Tidak bisa itu dilakukan, nggak bisa. Siapa yang pintar nyanyi di sini? Saya yakin nggak bisa itu nyanyikan sholawat Ibrahimiyah, nggak bisa. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Nah, nggak bisa. Kalau bisa itu nadanya nggak cocok. Jadi orang yang bersolawat dengan sholawat Ibrahimiyah betul-betul yang fokus hanya untuk sholawat, tidak ada embel-embel ke dunia, betul-betul ibadah, betul-betul doa untuk Nabi Muhammad SAW. Maka ini disebut dengan sholawat yang paling baik, sholawat Ibrahimiyah. Demikian juga tatkala kita mau berdoa, ya, kita disunahkan untuk mengawalinya dengan sholawat untuk Nabi kita Muhammad SAW. Dan ini, ya, sebagai umat beliau, di antara bentuk adab, karena beliau adalah, ya, sosok yang telah menyampaikan syariat Islam, syariat yang indah, yang dengannya kita mengenal Islam yang indah ini. Maka di antara adab, ya, kita sebagai umat beliau yang telah mengenal Islam, kita perbanyak sholawat untuk baginda Nabi Muhammad SAW. Ini 3 golongan yang hendaknya kita waspada, ya, kita waspada. Tadi disampaikan betul-betul dalam momen yang, ya, spesial, momen langka, harapannya bisa diingat baik-baik. Kemudian ini doa disampaikan oleh malaikat Jibril, diaminkan oleh sebaik-baik Nabi dan Rasul. Ini menjadi perhatian kita. Jangan sampai kita menjadi salah satu atau termasuk dari 3 golongan tersebut. Orang yang berjumpa dengan bulan Ramadan tapi dosanya tidak diampuni. Orang yang berjumpa dengan orang tuanya di masa tua namun tidak bisa masuk surga. Kemudian yang ketiga, orang yang pelit sholawat kepada Nabi Muhammad SAW. Ini dapat disampaikan akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.